Kami akan mempresentasikan artikel ilmiah yang bertema brazing dengan nama kelompok saya sendiri, Dea Anggriani, NIM 1904006. Saya Ega Sabila Haryanto, NIM 1904007. Dan saya Juan Kaisal, NIM 1900418. Dari kelas D4 PM2A. Dengan judul artikel Thinner Material for Brazing of Carbon-Carbon Composite, dengan penulis yang di layar dengan tahun terbit 2020. Brazing adalah metode untuk menggabungkan komposit karbon-karbon yang paling banyak diteliti, paling matang dan paling banyak digunakan dalam beberapa dekade terakhir. Kualitas sambungan brazing sangat ditentukan oleh bahan lapisan perantara. Sangatlah penting untuk memilih bahan pengisi secara baik. Komposit karbon-karbon sulit dibasahi dengan bahan pengisi mematri biasa. Selain itu, terdapat perbedaan besar dalam koefisien muai panas antara komposit karbon-karbon dan logam. Saat ini tidak ada panduan pengisi mematri yang secara eksklusif direkomendasikan untuk komposit karbon-karbon komersial dan mematri logam. Komposit matriks karbon yang diperkuat serat karbon, juga dikenal sebagai komposit karbon-karbon, adalah material komposit baru dengan sifat fungsional dan struktural. Hal ini ditandai dengan kepadatan rendah, kekuatan spesifik tinggi, kekakuan spesifik tinggi, modul spesifik tinggi, konduktivitas termal yang baik, ketangguhan patah yang baik, ketahanan ablasi yang baik, ketahanan guncangan termal yang baik, ketahanan gesekan yang aus yang sangat baik, ketahanan lelah yang baik, dan ketahanan korosi, dan lain-lain. Sejauh ini, metode penggabungan komposit karbon-karbon meliputi penggabungan mekanis, penggabungan adesif, mematri, ikatan difusi, dan reaksi perambatan dari suhu tinggi. Ada beberapa keterbatasan dalam mekanik dan perekat. Bergabung komposit karbon-karbon tidak dapat digabungkan dengan metode pengelasan fusi konvensional karena titik lemahnya yang tinggi, 3006 derajat Celcius sampai dengan 3800 derajat Celcius. Sebagai metode penyambung material yang ekonomis dan andal, mematri adalah sejenis metode penggabungan antara komposit karbon-karbon dan logam yang paling banyak dipelajari, paling matang, dan paling banyak digunakan dalam beberapa dekade terakhir. Logam pengisi pematri yang umum. Logam pengisi pematri berbasis Al. Logam pengisi pematri berbasis Al ditandai dengan biaya rendah, titik leleh rendah, dan suhu pengoperasian rendah. Saat pengaplikasian pematri komposit karbon-karbon, Al dari logam pengisi pematri dapat bereaksi dengan karbon dari komposit karbon-karbon untuk menghasilkan Al4C3 senyawa, sehingga mewujudkan sambungan komposit karbon-karbon kekuatan tinggi. Namun, keberadaan Al zat dalam sambungan membuatnya tidak cocok untuk digunakan pada suhu tinggi. Logam pengisi pematri berbasis Ag. Logam pengisi pematri berbasis Ag memiliki keunggulan titik leleh sedang, kemampuan manufaktur yang baik, kekuatan yang baik, ketangguhan yang baik, konduktivitas listrik yang tinggi, konduktivitas termal yang tinggi, dan ketahanan korosi yang baik. Ini adalah jenis logam pengisi pematri yang baik digunakan. Yang ketiga adalah logam pengisi mematri berbasis Cu. Logam pengisi mematri berbasis Cu memiliki karakteristik daya suhu tinggi yang relatif tinggi, kekuatan yang baik, plastisisitas yang baik, dan harga yang relatif rendah. Penelitian menunjukkan bahwa logam pengisi mematri berbasis Cu banyak digunakan dalam mematri komposit karbon-karbon, komposit keramik berbasis karbon, dan logam. Yang keempat adalah logam pengisi mematri berbasis Ti. Koefisien muai panas Ti lebih tinggi, yang mudah menyebabkan retakan pada bahan karbon. Menambahkan sejumlah kecil matriks Cr dan Ni ke Ti dapat mengurangi titik leleh logam pengisi mematri berbasis Ti dan meningkatkan keterbatasannya. Selain itu, 49 Ti, 49 Cu, 2 Be, Ti, Ni, Si, dan Ti, Si, SiC, C juga dapat digunakan untuk mematri komposit karbon-karbon. Yang kelima, logam
pengisi pematri berbasis Ni. Logam pengisi berbasis Ni digunakan untuk pekerjaan mematri bagian yang bekerja pada suhu tinggi. Ia memiliki ketahanan korosi dan ketahanan panas yang sangat baik. Suhu servis yang dapat ditahan dari sambungan mematri yang menggunakan logam pengisi mematri berbasis Ni dapat mencapai hingga 1000 derajat Celcius. Sambungan mematri yang menggunakan logam pengisi mematri berbasis Ni juga memiliki kinerja yang memuaskan dalam oksigen cair, nitrogen cair, dan media suhu rendah lainnya. Yang kedua, logam pengisi mematri komposit. Dalam beberapa tahun terakhir, logam pengisi mematri tunggal tidak dapat memenuhi permintaan aplikasi dalam beberapa aspek. Akibatnya, pengembangan logam pengisi mematri komposit baru telah banyak diperhatikan oleh para sarjana. 1. Partikel mikronano diperkuat logam mengisi mematri komposit. Telah ditemukan bahwa ukuran mikron atau nanopartikel bermanfaat untuk meningkatkan keterbasahan logam mengisi pada komposit karbon-karbon, menghemat pertumbuhan lapisan reaksi dan mengurangi ketidakcocokan termal lapisan reaksi dan mengurangi ketidakcocokan termal koefisien ekspansi antara lapisan resin dan bahan dasar, sehingga mengurangi ketegangan termal sisa dan meningkatkan sifat mekanik sambungan. Oleh karena itu, pembuatan logam mengisi pematri komposit dengan meningkatkan dispersi partikel melalui penambahan partikel keramik mikro nano menjadi metode yang efektif untuk menggabungkan komposit karbon-karbon. Yang kedua adalah interlayer logam penyangga tegangan ditambah logam pengisi mematri komposit. Saat menggabungkan komposit karbon-karbon ke logam, salah satu faktor yang menghambat kinerja sambungan adalah perbedaan besar koefisien muai panas di antara keduanya. Untuk mengurangi tekanan termal sambungan dan meningkatkan kekuatan sambungan, metode memasukkan logam interlayer ke sambungan umumnya diadopsi. Bergabung pada cara menghilangkan stres yang berbeda, itu dapat dibagi menjadi lapisan lembut seperti tembaga, aluminium, nikel, dan lain-lain, dan lapisan keras seperti niobium, tungsten, molybdenum, dan lain-lain. Interlayer lunak umumnya memiliki modulus elastis yang lebih rendah tetapi plastisitas yang lebih baik. Stres dapat dikurangi melalui plastisitas dan deformasi mulur logam selama proses penggabungan modulus plastik. Lapisan keras umumnya tinggi dan koefisien ekspansi termal rendah yang mendekati bahan karbon. Saat bergabung, tegangan termal sisa pada sambungan dapat ditransfer ke aplikasi interlayer. Dari interlayer, logam penyangga tegangan yang ditambahkan logam pengisi mematri komposit dalam penyambungan komposit karbon-karbon. Yang ketiga, bahan pengisi mematri kaca. Karena sebagian besar bahan kaca dan keramik kaca sulit untuk membasahi permukaan bahan karbon atau 117, sulit untuk memberikan keuntungan penuh dalam penyambungan. Pelakuan permukaan komposit karbon-karbon biasanya diperlukan untuk meningkatkan keterbatasan antara bahan pengisi brazing dan bahan dasar. Diperlukan sejumlah tekanan selama proses penyambungan untuk membuang gas yang dihasilkan oleh pengisi brazing kaca akibat suhu yang berlebihan dari plastik las yang mengurangi terjadinya cacat. Yang keempat, kesimpulan dan prospek. Untuk meningkatkan keterbasahan logam pengisi mematri pada komposit karbon-karbon, unsur logam aktif seperti Ti, Cr, dan V yang dapat bereaksi dengan C membentuk kardiba umumnya ditambahkan ke logam pengisi pematri seperti AlTi, logam pengisi mematri AgCu, Ti, CuTi, CuCr, NiTi, NiCrP, NiCr, SiB yang disebut di atas, logam aktif dapat bereaksi dengan C dalam proses mematri untuk menghasilkan lapisan reaksi karbida, dan ikatan metalurgi yang berbentuk pada sambungan meningkatkan kekuatan sambungan. Penelitian dan pengembangan logam pengisi mematri komposit meningkatkan kekuatan geser sambungan pada logam
pengisi yang digunakan dalam penggabungan komposit karbon-karbon